berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Hai guys, and still with me, Yogi Sugianto, dan kali ini gua akan ngebahas salah satu tragedi yang mana sampai saat ini banyak diingat dan dikenal banyak orang. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's talk about it, guys. Pada akhir 90-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah akibat krisis keuangan Asia yang dimulai pada tahun 1997. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan yang bangkrut. Krisis ini menyebabkan meningkatnya kesulitan hidup bagi banyak rakyat Indonesia, terutama kalangan menengah ke bawah. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Situasi tersebut menimbulkan gerakan masif untuk menumbangkan tahta Soeharto. Gelombang krisis moneter menerpa Indonesia sejak pertengahan 1997. Krisis ini sebetulnya tak hanya terjadi di tanah air, namun juga di sejumlah negara di Asia. Krisis finansial Asia berawal di negeri Gajah Putih, Thailand. Saat itu, nilai mata uang baht terjun bebas setelah pemerintah Thailand terpaksa mengembangkan baht karena minimnya valuta asing yang bisa mempertahankan jangkarnya ke dolar Amerika Serikat. Dan kegagalan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi ini memicu ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Dan selain itu, berbagai masalah politik juga mencuat seperti korupsi yang merajalela, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial. Masyarakat merasa kecewa dengan kepemimpinan Soeharto yang dianggap semakin otoriter. Gerakan protes dimulai dengan aksi mahasiswa yang menuntut perubahan politik dan reformasi. Pada bulan Maret 1998, mahasiswa di berbagai kota besar Indonesia, terutamanya di Jakarta, mulai menggelar demonstrasi menuntut pengunduran diri Soeharto. Mereka menuntut pemilu yang bebas, pemberantasan korupsi, dan penegakan hak asasi manusia. Puncak dari protes terjadi pada awal Mei 1998 ketika demonstrasi mahasiswa semakin intens. Pada 12 Mei 1998 terjadi aksi besar-besaran di Jakarta yang berujung pada kerusuhan. Polisi dan militer bertindak keras untuk membubarkan para demonstran yang menyebabkan banyak korban jiwa. Beberapa mahasiswa tewas dalam aksi tersebut yang memicu gelombang protes yang lebih besar di seluruh Indonesia. Peristiwa bentrokan fisik itu terjadi setelah sekitar 5 jam ribuan mahasiswa dari berbagai fakultas melakukan aksi turun ke jalan. Seusai menggelar mimbar bebas di halaman kampus, para mahasiswa kemudian berniat melakukan unjuk rasa ke gedung DPR Senayan. Namun tepat di depan bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat, para mahasiswa dihadang barisan aparat keamanan. Dan pada 13 Mei 1998, kerusuhan dan kekerasan meletus di kota Jakarta. Aksi protes semulanya damai berubah menjadi kerusuhan massa dengan banyak toko terbakar dan plundering terjadi di beberapa wilayah Jakarta.
Dan pada akhirnya, kerusuhan ini tidak hanya terjadi di ibu kota saja, tetapi juga di berbagai kota lainnya di Indonesia, seperti Surabaya dan juga Medan. Pada 21 Mei 1998, setelah serangkaian tekanan politik yang semakin besar dari berbagai pihak, termasuk dari militer dan elit politik, Soeharto akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya setelah 32 tahun berkuasa. Dan dalam pidato pengunduran dirinya, Soeharto mengatakan bahwa ia tidak ingin negara ini terpecah belah lebih jauh lagi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Setelah Presiden Soeharto mundur, Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih kepemimpinan negara. Meskipun begitu, dampak dari tragedi 98 sangat mendalam bagi Indonesia. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto, Indonesia memasuki masa reformasi yang ditandai dengan reformasi politik, pemilu demokratis, kebebasan pers, serta upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang ditinggalkan oleh rezim Presiden Soeharto. Namun, kerusuhan dan kekerasan yang terjadi selama tragedi 98 termasuk penjarahan dan aksi kekerasan terhadap kelompok etnis tertentu meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Indonesia. Pembelajaran dari tragedi ini menjadi dasar penting dalam perjuangan Indonesia menuju demokrasi dan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Aksi kekerasan terhadap kelompok etnis. Selama kerusuhan tersebut terjadi serangan terhadap kelompok etnis tertentu, terutama etnis Tionghoa yang menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan. Banyak etnis Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan, pembunuhan, dan perusakan properti mereka. Hal ini menambah ketegangan sosial di Indonesia. Kadang-kadang jam 1 malam telepon berdering ada perkosaan. Jadi perkosaan biasanya kalau malam itu terjadinya pola perkosaan itu adalah ketika itu adalah pengeroyok penjaraan, dan begitu penjaraan begitu cepat langsung datang sejumlah orang yang memperkosa, langsung kemudian pengerusakan, dan itu sudah selesai. Penyelesaian dari tragedi 98 tidak terjadi dalam semalam saja, tetapi melibatkan serangkaian langkah yang panjang dan juga berkelanjutan. Dan pada akhirnya pengunduran diri Presiden Soeharto pun dan masuknya era reformasi yang dimulai di bawah kepemimpinan B.J. Habibie membuka jalan bagi perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang mendalam. Dan meskipun Indonesia berhasil melewati masa transisi tersebut dan bergerak menuju demokrasi, tragedi 98 tetap menjadi momen bersejarah yang mengingatkan pentingnya reformasi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Thank you for watching this video and don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto. Bye-bye.